hanya butuh kata alasan. Selamat mendengarkan. Kota Tasik Putri. Mobil BMW hitam itu kini meluncur mulus dari jalan raya, lalu berbelok ke jalan menuju perumahan top kota Kemuning. Lalu berhenti di salah satu rumah besar 3 lantai di kawasan tidak jauh dari pusat kota Kemuning tersebut. Seorang lelaki hitam manis yang tampak sudah berumur sekitar 45 tahun keluar dari mobil itu lalu memencet bel di depan pintu pagar rumah besar tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, tampak seorang petugas penjaga menghampiri pagar, lalu membukakan pintu dan dengan hormat mempersilahkan lelaki setengah baya tadi untuk masuk. "Silakan Bang Sugeng, Bang Tigor sudah menunggumu dari tadi," kata pengawal itu. "Terima kasih," kata lelaki setengah baya bernama Sugeng itu, lalu segera masuk kembali ke mobilnya dan memarkir mobil itu di area parkir rumah besar tersebut. "Bang, benar dugaan abang bahwa ternyata mereka menargetkan Irfan dan Marven sebagai antek-antek mereka di kota Tasik Putri," kata Sugeng begitu dia tiba di ruang tamu rumah besar itu. Di satu kursi, seorang lelaki setengah baya yang seumuran dengan dirinya sedang duduk sambil membaca beberapa berkas. "Kau yakin, Geng?" tanya lelaki itu. "Kami terus memantau rumah mendiang Beni di pinggir kompleks elit Tasik Putri bersama Ucok. Kemarin, mereka kedatangan tamu asing, Bang. Sedangkan tadi menjelang siang, Irfan datang mengunjungi Marven di pusat tahanan Kota Batu. Apakah ada yang membuntuti orang asing itu? Karena terus membuntuti mereka lah, makanya kami mendapat kesimpulan bahwa mereka ini datang dari Megaton. Seperti yang sudah kita atur, kami membagi tugas dengan memata-matai area kompleks elit, pusat tahanan Kota Batu, Bandara Kuala Namu, serta pelabuhan, dan memang 2 orang asing itu memang datang dengan pesawat dari Megaton," jawab Sugeng. Ayo kita temui ketua. Hal ini harus kita diskusikan bersama. Panggil yang lainnya dan susul aku di Martins Hotel," kata lelaki itu. "Baik Bang, kita berpisah di sini. Nanti kita bertemu di Martins Hotel," kata Sugeng lalu bangkit dari duduknya, kemudian berjalan keluar menuju mobilnya. Sedangkan Tigor pun langsung bersiap-siap menuju Martins Hotel untuk menemui Joe William yang sudah hampir 2 minggu ini berada di sana. Dengan menggunakan mobil sport BMW i8 miliknya yang dia terima dari mendiang Martin dulu ketika baru bergabung dengan organisasi Kucing Hitam, dia pun berangkat langsung menuju Martins Hotel. Tiba di depan Martins Hotel, tampak Sugeng, Ameng, Acong, Andra, dan Monang sudah berada di sana. "Apa kalian sudah bertemu dengan ketua?" tanya Tigor sebaik saja dia keluar dari mobilnya itu. "Belum Bang, kami menunggu abang lah, biar sama-sama kita menemui ketua," jawab Acong. "Ayo kita ke lantai atas, ada banyak hal yang harus kita bahas kali ini," kata Tigor lalu mendahului sahabat-sahabatnya itu memasuki lobi hotel dan langsung saja ke ruang lift yang akan mengantar mereka ke lantai atas. "Tok tok tok. Ketua, apakah Anda ada di dalam?" Saat ini, Joe baru saja selesai latihan pemusatan pikiran. Namun baru setengah jalan latihan tersebut sudah ada saja gangguan yang datang. "Masuk saja," kata Joe mengizinkan mereka untuk masuk. Dalam masalah itu, kini tampak sekitar 6 orang memasuki kamar hotel yang ditempati oleh Joe itu. Mereka adalah Tigor, Ameng, Monang, Andra, Acong, dan Sugeng. "Mereka sudah datang, Paman. Apakah mereka menemui musuhmu?" Pertanyaan Joe ini membuat mereka saling pandang dan merasa heran. Bagaimana Joe bisa tahu? Sedangkan sepanjang hari, bahkan setiap hari Joe ini sangat jarang keluar dari kamar hotelnya, jika tidak sedang ingin naik troli. "Mengapa heran, Paman?" tanya Joe. "Dari mana ketua dapat kabar?" tanya Tigor sambil duduk. "Apa Paman lupa bahwa orang Dragon Empire berada di setiap pelosok dan penjuru? Mereka ada di setiap kota. Bahkan, jika kota itu hanya hayalan semata, orang-orang Dragon Empire pasti ada di kota hayalan itu," kata Joe tanpa sedikit pun ada raut wajah bercanda di wajahnya. "Aku hanya ingin memastikan, apakah ada orang asing menemui salah satu dari musuh Paman?" tanya Joe. "Benar ketua, mereka menemui salah satu dari sisa-sisa organisasi Kucing Hitam di Tasik Putri. Dugaanku adalah mereka sengaja menjaring sebanyak-banyaknya musuh Dragon Empire dan merekrut mereka.
Sepertinya mereka ingin mendirikan organisasi atau aliansi anti-future of company. Jawab Tigor. Lalu, apa yang Anda pikirkan, Ketua? Tanya Ameng. Mereka belum mengusik kita, kan, Paman? Bagaimana aku bisa memberikan reaksi jika aku tidak merasa terusik? Aku ingin mereka menyakitiku, baru aku bertindak. Namun, sepertinya orang-orang ini terlalu suka terhadap musuh kita. Sungguh, suatu hobi yang menyimpang. Kata Joe sambil duduk. Aku telah mencari tahu siapa Tuan Paul itu. Ternyata dia adalah mantan manajer di perusahaan milik uyutku, yaitu Smith Group. Setelah ayahku mengambil alih perusahaan dan menjadikannya sebagai satu perusahaan baru bernama William Group, yaitu Future of Company, jajaran staf masih terus dipertahankan walaupun perusahaan itu telah berganti nama. Tidak terkecuali dengan Tuan Paul ini. Tapi, dia memilih jalannya sebagai pengkhianat. Mengkhianati kepercayaan yang telah diberi oleh ayahku. Alih-alih membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dia malah menjadi tikus kepala hitam dan berkomplot dengan musuh, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Berarti, jika Tuan Paul itu adalah bekas manajer di perusahaan Future of Company, alangkah berbahayanya orang ini. Dia jelas mengetahui banyak tentang agenda perusahaan, serta seluk-beluk dalaman di jajaran orang-orang penting di dalam perusahaan. Jika informasi tentang perusahaan ini bocor ke pihak musuh, maka Future of Company dalam bahaya, kata Tigor. Makanya itu, Paman, aku ingin menargetkan orang ini sebagai buronanku yang paling utama. Sambil berdoa semoga saja aku dapat menciptakan musuh baru bagiku untuk aku susupkan ke dalam lingkungan mereka ini, kata Joe. Maksud Anda, Ketua? Jika itu yang Anda inginkan, kami siap untuk bersandiwara dengan menjadi musuh Anda. Tidak bisa sembarangan, Paman. Hal ini perlu akting yang sangat alami dan terkesan seperti tidak dibuat-buat. Saat ini, aku sedang menunggu adanya jajaran tinggi dalam perusahaan yang bisa melakukan akting yang sangat sempurna. Karena mereka juga pasti sedang mengintai setiap pergerakan kita. Menurut Paman, jika dua kerajaan besar akan menghadapi perang besar, apa langkah pertama yang mereka ambil jika perdamaian menemukan jalan buntu? Tanya Joe. Peperangan. Jika peperangan sudah diambil mata, sudah diambang mata, maka mata-mata mereka memiliki kunci dalam mengatur strategi. Dengan adanya informasi yang dapat dari sekitar lingkungan pihak lawan, maka rencana akan semakin mudah untuk dimatangkan, baik itu menetapkan target serangan ataupun antisipasi adanya serangan balasan. Kata Monang menjawab. Tepat, seperti kita. Bukankah kita ada menyebar mata-mata di setiap daerah? Jika kita begitu, musuh juga sama, Paman. Mana mungkin mereka tidak mengutus mata-mata? Oleh karena itu, aku membutuhkan konflik internal yang terlihat sangat alami. Dengan begitu, aku akan dengan sangat mudah menjatuhkan hukuman kepada orang ini. Lalu kami pun bermusuhan. Mereka kan suka sekali merekrut orang-orang yang bermusuhan dengan Future of Company. Sekali ini, aku akan mempersiapkan umpan yang sangat langka untuk mereka. Semoga saja Tuhan membuka jalan untuk ini semua, kata Joe penuh harap. Lalu, Ketua, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang mencoba menjalin kerjasama dengan Marvin ini? Tanya Tigor. Biarkan saja dulu. Biarkan mereka membuat kekacauan. Aku hanya butuh satu kata, Paman. Kata itu adalah alasan. Alasan untuk aku dapat melakukan tindak balas. Mengusik Joe William yang tidak pernah mengusik orang lain adalah kesalahan terbesar bagi mereka. Menjadi mayat pun mereka akan tetap menyesal karena telah membuat silang sengketa denganku, kata Joe dengan mata berkilat. Halo pendengar sekalian,